Dan kemudian persiapan ketiga yang bisa kita lakukan ialah kembali mengkaji hukum-hukum berkaitan dengan fikih seputar bulan suci Ramadan. Ini penting sekali. Bagaimana hukum ketika kita berkumur-kumur di siang hari bulan suci Ramadan? Bagaimana hukum ketika kita menelan ludah di siang hari bulan suci Ramadan? Barangkali ini merupakan hukum-hukum yang gampang yang kita sudah tahu, tetapi bisa jadi banyak saudara kita, banyak tetangga kita yang mereka belum tahu hukumnya. Maka masjid ini perlu membuka kajian fikih Ramadan untuk murojaah, pengulangan menyambut bulan suci Ramadan. Supaya apa? Nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, ibadah kita mantap. Kita mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa keraguan-raguan. Semua yang kita kerjakan penuh dengan keyakinan, karena ibadah tidak diterima kecuali dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, judul khutbah pada kesempatan yang sangat singkat ini ialah Tarhib Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya rumah kita akan kehadiran seorang tamu, tamu ini tamu spesial, tamu mulia, kita tahu bahwa tamu ini akan datang ke rumah kita 1 bulan lagi. Kira-kira apa persiapan yang kita lakukan? Tentu kita akan buat persiapan yang semaksimal mungkin. Kita akan tata dengan rapi rumah kita. Kita akan ganti kain gorden yang telah kusam. Kita kemudian akan hiasi teras rumah kita dengan bunga-bunga. Dan kemudian kita akan siapkan kursi meja yang terbaik untuk menyambut sang tamu. Hadirin sekalian, tidak cukup di situ. Bahkan kita akan memesan makanan dan minuman yang terlezat. Berikut dengan pakaian kita akan gunakan pakaian terbaik untuk menyambut kedatangan sang tamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah yang datang adalah tamu dalam tataran dunia, yang dia merupakan tamu spesial di hati kita, penyambutan kita luar biasa meriah, gagap gempita. Lantas bagaimana penyambutan kita terhadap bulan suci mulia Ramadan yang insya Allah akan datang menyapa kita kurang lebih 1 bulan lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya para ulama ada merincikan beberapa persiapan menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Dirangkum setidaknya ada 4 persiapan untuk kita menyambut kehadiran tamu agung bernama bulan suci Ramadan itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita memperbanyak doa kepada Allah. Yang kedua, kita membiasakan diri dengan latihan dan latihan. Yang ketiga, kita kembali mengkaji fikih berkaitan dengan hukum seputar bulan suci Ramadan. Dan terakhir yang keempat, kita membuat planner perencanaan untuk membuat rencana-rencana amal soleh kita ketika berada di bulan suci Ramadan, agar bulan suci Ramadan kita kali ini tidak sia-sia dan menjadi lebih berkualitas dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang pertama yaitu memperbanyak doa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis, yang hadis ini kata para ulama derajatnya dhaif, lemah, tetapi kata para ulama tidak mengapa diamalkan, sebab artinya maknanya sangat bagus. Apa bunyinya? Nabi SAW ketika sampai di bulan suci Ramadan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini doa penting sekali untuk kita amalkan. Kenapa? Karena insya Allah barangkali sebelum sampai bulan suci Ramadan Allah telah panggil kita, maka insya Allah kita telah mendapatkan pahala beribadah di bulan suci Ramadan melalui perantaraan doa ini. Masya Allah. Maka jangan sepele terhadap doa-doa yang kita lantunkan, hadirin sekalian. Para ulama kemudian mengatakan, adapun hikmah dari doa ini
ialah ini menjadi alarm pengingat bagi kita bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, berkahi usia kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ini menjadi pengingat kita bahwasannya Ramadan sesaat lagi. Kira-kira apa amalan yang telah kita persiapkan? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Apakah sudah bagus dari waktu-waktu sebelumnya? Kenapa? Karena Ramadan bulannya Quran. Ramadan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ramadan ada sunnah tadarusan, di mana kita saling membaca Al-Quran, teman kita menyimak. Kalau ada bacaan yang kurang tepat akan dikoreksi. Untuk mengurangi kesalahan kita di dalam membaca Al-Quran, seharusnya hadirin sekalian, menuju bulan suci Ramadan ini kita kembali memperbaiki bacaan Quran kita, tahsinul Quran, supaya nanti sampai di bulan suci Ramadan bacaan kita lebih berkualitas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu banyak memperbanyak membaca doa ini. Kenapa? Karena banyak sekali saudara kita, tetangga kita, jiran kita yang Allah tidak panjangkan usianya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita berharap melalui perantaran doa ini Allah sampaikan usia kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Yang kedua, kita banyak latihan. Hadirin sekalian, latihan apa yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan? Tentu ketika kita akan berenang, kita nggak langsung berenang. Kita akan melakukan pemanasan dulu. Sama ketika kita akan main futsal, main bola, main olahraga apapun itu, pasti kita ada warming up, ada pemanasan. Maka sama halnya menyambut bulan suci Ramadan, sebelum kita berpuasa 1 bulan penuh lamanya, kita perlu latihan dengan puasa-puasa sunnah. Puasa apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa puasa Senin dan Kamis. Kita bisa puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijrah. Kita kemudian juga bisa puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Tentu yang paling gampang kita bisa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi tidak banyak berpuasa di luar bulan suci Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi mempersiapkan latihan sebelum nanti Ramadan 1 bulan kita puasa penuh. Kemudian latihan apa yang bisa kita kerjakan? Latihan bersedekah, latihan berinfak, termasuk latihan membaca Al-Quran. Latihan kita memperbanyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena di Ramadan kita akan banyak beribadah, utamanya sholat tarawih yang rokaatnya tidak sedikit. Rokaatnya lumayan, bisa 11, bisa 23 rokaat. Hadirin sekalian, mari kita persiapkan diri dengan training, latihan dan latihan ini. Dan kemudian persiapan ketiga yang bisa kita lakukan ialah kembali mengkaji hukum-hukum berkaitan dengan fikih seputar bulan suci Ramadan. Ini penting sekali. Bagaimana hukum ketika kita berkumur-kumur di siang hari bulan suci Ramadan? Bagaimana hukum ketika kita menelan ludah di siang hari bulan suci Ramadan? Barangkali ini merupakan hukum-hukum yang gampang yang kita sudah tahu, tetapi bisa jadi banyak saudara kita, banyak tetangga kita yang mereka belum tahu hukumnya. Maka masjid ini perlu membuka kajian fikih Ramadan untuk murojaah, pengulangan menyambut bulan suci Ramadan. Supaya apa? Nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, ibadah kita mantap. Kita mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa keraguan-raguan. Semua yang kita kerjakan penuh dengan keyakinan, karena ibadah tidak diterima kecuali dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yang keempat yang perlu kita persiapkan menyambut tamu agung bernama Ramadan itu ialah dengan membuat planner ataupun rencana apa-apa target ibadah soli, amalan soli yang akan kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Syiaru A'lam Nubala,
mengatakan bahwa Imam Syafi'i selama bulan suci Ramadan beliau khatam Al-Quran selama 60 kali. Masya Allah. Artinya apa? Satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam Al-Quran selama 2 kali. Satu hari khatam 2 kali, otomatis satu bulan 60 kali. Siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i? Tentu kita tidak sebanding. Tetapi hadirin sekalian, kita bisa mempersiapkan diri agar Ramadan kita menjadi Ramadan lebih berkualitas. Kita bisa buat perencanaan dari sekarang. Minimal selama bulan suci Ramadan kita khatam baca Al-Quran 1 kali. Atau kita tingkatkan, sebelumnya kita tidak pernah baca terjemahannya Pak, kita tidak pernah baca artinya, maka kita targetkan selama bulan suci Ramadan khatam selesai membaca arti ataupun terjemahan Al-Quran selama sebanyak 30 juz. Ini sebuah peningkatan. Atau kemudian barangkali tahun lalu tarawih kita lebih sering di rumah daripada di masjid, maka tahun ini harus ada perubahan. Kemudian barangkali tahun lalu infak kita, sedekah kita sedikit, maka tahun ini harus ada kemajuan. Kemudian barangkali tahun lalu Ramadan kita masih bisa bolong, masih tidak sempurna, maka tahun ini tidak ada lagi alasan untuk puasa kita tidak penuh, kecuali memang ada uzur syar'i yang menyebabkan kita boleh tidak berpuasa. Hadirin sekalian, mari kita buat perencanaan, kita buat target-target, karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan kita yang terakhir kalinya. Tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun 2023 hadirin sekalian. Maka ini kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Sebagai kesimpulan, 4 hal dalam tarhib penyambutan bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita memperbanyak doa agar Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita membiasakan diri dengan latihan puasa sunnah, latihan baca Al-Quran. Kita belajar memperbaiki bacaan Quran kita, latihan sholat sunnah, memperbanyak bacaan, memperbanyak ibadah sholat sunnah kita. Dan kemudian kita kembali mengkaji fikih Ramadan. Dan yang terakhir, kita menyusun target-target, rencana-rencana ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Termasuk hadirin sekalian yang sering kita lupakan, di bulan suci Ramadan kita jarang sekali melakukan i'tikaf. Padahal Al-Quran surah Al-Baqarah 187 itu merupakan rangkaian ayat tentang Ramadan dari 183, penutupnya ayat 187. Di ayat 187 Allah Subhanahu wa taala secara gamblang menjelaskan keutamaan i'tikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan. Dan i'tikaf kenapa Nabi selalu kerjakan? Nabi nggak pernah tinggal hadirin sekalian. Kenapa? Karena di i'tikaf itulah terjadi Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1001 bulan. Semoga tahun ini Allah berikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa beribadah di dalamnya, dan kita bisa mengerjakan i'tikaf di tahun ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.